Cok, mau nanya yuk. Belum mulai Bang. Udah nanya aja. Moderatornya lambat, oi. Oke deh, nih mulai nih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, untuk knowledge sharing kita dengan urutan kelima ya. Kelima di tanggal berapa nih? 10 September. Pemateri kita yaitu kita sambut Mas Cahyo Andika. Untuk materinya apa Mas Cahyo? Untuk materi termovisi pada peralatan gedung melanjutkan hotspot yang Berarti kemarin. masih nyambung sama hotspot kemarin ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membahas tentang termovisi pada peralatan gardu induk. Termovisi pada peralatan gardu induk. Pendahuluan, termovisi adalah instrumen untuk memvisualisasikan dan mendeteksi suhu pada suatu objek yang ditangkap dan ditampilkan ke sebuah display dengan teknologi inframerah. Kelebihan termovisi dapat mendeteksi gangguan yang menyebabkan kerusakan. Kedua, dapat mengetahui titik hotspot pada peralatan. Ketiga, dapat mengetahui selisih suhu klem terhadap konduktor. Peralatan gardu induk yang dilakukan termovisi adalah satu, klem pada bagian LA, PMS atau pemisah, terus PMT atau pemutus. Kedua, NGR atau neutral grounding resistant, terus CT atau current transformator dan lainnya seperti kawat atau di kontaktor-kontaktor untuk mengetahui suhu panasnya. Berikutnya langkah melakukan termovisi adalah tentu saja untuk menyiapkan termokanya dulu. Kedua, buka penutup lensa infrared termoga. Slide-nya nggak jalan ya? Slide-nya nggak jalan. Nggak jalan ya? Slide-nya kok itu aja ya? Share screen-nya nggak jalan itu yuk. Coba klik next. Atau spasi gitu. Masih belum jalan yuk. Tekan panah bawah. Bisa juga. Coba ya, Ctrl A, delete. Klik aja yuk, diklik aja. Klik kiri. Masih sama ya? Nggak bisa ya? Udah diklik belum? Udah, di aku udah. Punya udah pindah. Coba ulangi aja share screen-nya. Ya, di close dulu, close. Close share screen. Jam 6 barat loh yuk. Kok ajari. Yang kono kuwi gak yuk. Ada, Cak. Cuman nggak ada hadiah. Itu udah jalan ya? Coba klik yuk. Liburan ke Pulau Seribu. Sip. Kita ulangi lagi ya. Pertama adalah pendahuluan. Termovisi adalah instrumen untuk memvisualisasikan dan mendeteksi suhu pada suatu objek yang ditangkap dan ditampilkan ke sebuah display dengan teknologi infrared atau inframerah. Kelebihan termovisi, pertama dapat mendeteksi gangguan yang menyebabkan kerusakan. Kedua, dapat mengetahui titik hotspot pada peralatan. Ketiga, dapat mengetahui selisih suhu klem terhadap konduktor.
Berikutnya peralatan gardu induk yang dilakukan termovisi. Pertama adalah klem pada bagian LA atau lightning arrestor, kedua PMS atau pemisah, ketiga PMT atau pemutus. Berikutnya adalah NGR atau neutral grounding resistant. Yang berikutnya CT atau current transformator dan lainnya seperti konduktor pada panel atau LCC. Langkah untuk melakukan termovisi adalah sediakan termoganya atau biasa di sini pakainya FLIR. Kedua, buka penutup lensanya. Dan ketiga, tekan tombol power untuk menyalakan termoganya. Keempat, cek baterai infrared termogan apabila baterai habis, cas infrared termogan sampai penuh dalam kondisi off atau bisa diganti dengan baterai cadangan yang masih penuh. Selanjutnya, sebelum melakukan termovisi, pastikan termografer memakai peralatan APD sesuai standar yang telah ditentukan. Keenam, arahkan infrared termogan pada objek yang akan diukur. Ketujuh, catat hasil objek ukur pada form formulir termovisi. Berikut adalah contoh hasil termovisi di Priok Timur pada beberapa saat yang lalu. Di sini suhu klem CT berkisar 34, yang fase T 34, suhu kawatnya 33 dengan selisih 3,4. Dan resumnya dalam kondisi baik. Dan lainnya juga sudah tersedia di situ untuk contohnya. Ya, berikut adalah rumus formula dari termovisi. Untuk rumusnya sendiri adalah delta T sama dengan suhu maksimal yang pernah dicapai oleh bayi penghantar atau trafo pangkat 2 dikali dengan arus atau beban pada saat di shoot pangkat 2 terus kali suhu klem dikurangi suhu kawat. Untuk prioritas 1 itu kondisi baik, sedangkan prioritas 2 ukur 1 bulan lagi, dan prioritas ketiga rencanakan perbaikan, untuk keempat segera perbaiki, untuk kelima kondisi darurat. Untuk kisaran suhunya untuk prioritas 1 0 sampai 10 derajat Celcius, untuk prioritas 2 lebih dari 10 sampai 25 derajat Celcius, untuk prioritas 3 25 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Untuk prioritas keempat, 40 derajat Celcius lebih sampai ke 70 derajat Celcius. Untuk prioritas 5, lebih dari 70 derajat Celcius. Berikut adalah contoh formulir jika terjadi hotspot atau ada klem yang panas di suatu klem atau penghantar. Untuk formulirnya biasanya dibuat di aplikasi FLIR, ada di komputernya. Untuk deskripsinya kita bisa masukkan bagaimana yang di hotspot, yang di shoot, terus dimasukkan keterangan suhu klem, kisaran berapa, dan suhu konduktornya, kisaran berapa, terus beban saat shoot, MB, MVAR, sama ampere, terus tulis resumnya, kondisi apa. Ya, untuk selebihnya barangkali ada masukan atau pertanyaan dari teman-teman. Udah ini. Udah yuk. Iya. Silakan Itu hostnya membawa acara. Udah sesi tanya jawab nih.
Silakan bagi yang mau bertanya kepada Mas Cahyo. Mas Cahyo izin bertanya. Ya, silakan untuk Pak Fedri. Mas Cahyo, misal nih, klaim kan bahannya berbeda-beda tuh atau sekun. Kalau ada bahan aluminium, ada bahan tembaga gitu, ada yang perlu diatur nggak Mas di alat termovisinya itu? Untuk di termo sih biasanya udah settingan sih. Oh, udah ada settingannya itu jadi Mas ya. Berarti udah otomatis ya Mas? Untuk tembaga ada sendiri pilihannya kayak gitu. Oh begitu. Iya. Oh iya ya. Terima kasih Mas. Oh iya, melanjutkan pertanyaan Fedri. Ini Cahyo mau nanya. Ya. Di Fedri itu settingnya apa aja ya, biar hasilnya bisa akurat gitu. Di setting. Untuk settingnya sih biasanya di ini sih ada terangannya sih kalau di alat di player-nya. Cuman di sini player-nya lagi nggak ada. Dulu setahu Cek, saya itu Mas. ada kayak emisivitas atau apa itu? Lupa Ya, ya. emissivity ada. Nah, itu Mas apa itu lupa ya. Terus ya kalau buat trafo yang ada fasilitas buat termovisi itu kan emissivity-nya dirubah jadi 0,98 kalau nggak salah. Ya, maksudku itu untuk mendapatkan hasil termo yang bagus itu kita harus menyesuaikan target dan lingkungan kan. Semua itu kan udah disediain fasilitas settingnya di alat uji termogan itu. Setahu sih ada yang namanya suhu ambien, terus suhu peralatan, terus jenis target yang kita pantau, dan tingkat pantulnya ya, yang emissivity itu ya. Biar hasilnya itu bisa sesuai gitu. Misalnya kita nembaknya ke konduktor yang ke arah, yang notabene ke arah langit ya, yang dimana di situ kan ini ya, ke langit. Kalau kita nembak ke langit kan bisa jadi panasnya itu nggak fokus jadinya. Jadi mesti ada setting-setting yang perlu disesuaikan sih. Selama ini kan setting di flare kita kan udah di setting dari default ya, jadi kita biasanya pelaksanaan di lapangan tuh kita langsung nembak aja pakai setting yang ada di alat uji itu. Tapi terkadang memang harus diketahui sih, settingnya itu harus menyesuaikan target yang ditembak. Ya, tambahan terutama cara ngesutnya Bang. Kalau arahnya arah matahari ya nanti kebacanya kalau area mak suhu matahari dong ini. Tak terhingga. Biasanya juga untuk jarak ngesutnya juga berpengaruh sih. Untuk jaraknya seberapa jauh kita dari peralatannya. Mas Kan nanya juga Mas, berbeda Mas hasil. Cahyo. Iya, gimana? Mas, kalau sekarang kan di GI itu ada ini ya, selain termovisi primer ada termovisi sekunder ya. Iya, betul. Ini formula ini berlaku nggak untuk termovisi sekunder? Formula itu sih berlaku untuk semuanya sih, itu soalnya udah standar dari ini juga. Di PLN juga pakai formula itu sih. PLN sendiri juga formulanya itu semua sih, sama. Oh, yang sekunder itu yang ini ya, terminal CT itu Mas ya? Ya, CT. Berarti kalau untuk termovisi di SUTT juga formulanya sama juga ya, Mas? Iya, untuk formula sih pakainya ini semua untuk mencari deadline-nya atau selisihnya.
Mas Cahyo, Ya, gimana? itu untuk Pak Rega? bebannya kan kalau trapo ada sekunder sama primer ya. Kalau di nge-shoot pas sekunder bebannya ikut mana tuh? Hitungannya. Beban apa maksudnya? Rasionya kan beda tuh. Hmm. Kalau dimasukin satu rumus ngaruh nggak gitu loh? Ya, kalau beban sekunder sih bisa juga dimasukkan ini apa? Beban maksimal yang pernah dicapai di sekundernya bisa. Terus di primernya juga pakai itu yang primernya sendiri. Sekunder pakai beban maksimal di sekunder, terus saat di shoot juga. Kalau primer juga demikian. Sama ini pernah juga kemarin waktu dijelasin tuh kita nge-shoot permukaan peralatan yang notabene apa nih gelap atau hitam gitu, sama nge-shoot yang peralatan yang masih bening atau kinclong itu bisa beda gitu loh. Nah di situ perlu ada kalibrasi setting. Bisa beda tuh hasilnya tuh kita nge-shoot yang gelap sama yang terang. Misalkan konduktor yang masih baru tuh masih bening aluminiumnya, kita shoot itu beda sama kita nge-shoot yang udah gelap kondisinya atau hitam. Sharing aja sih. Harusnya tambahin sih presentasi ini apa terkait setting itu, settingnya apa aja di alat uji termogan itu. Setting buat ininya ya, buat apa? Peralatan apa, terus ininya. Apa aja item setting yang ada di flare itu dan fungsinya apa aja. Terutama yang ini Mas, yang kita belum familiar tuh yang satir. Itu saya sendiri belum paham itu cara mengoperasikannya gimana. Kalau flare mungkin udah agak paham lah. Kira-kira ini ya, ada yang bisa nambahin nggak ya kalau di satir itu gimana? Kalau satir sendiri sih saya juga kurang mengerti itu kalau termovisi yang merek satir. Di timur ada tayo? Di Gistet ada. Di Gistet ada. Tapi saya sendiri juga belum familiar itu. Di Gistet doang. Di barat sama timur nggak ada? Ya, di Gistet ada, di Gistet. Mungkin kalau mau nyoba-nyoba Mungkin bisa langsung praktek kali video. ya Cahya. Ya, gimana? Ini untuk jarak akurat berapa ya? Jarak akurat. Ada batasannya nggak? Tergantung peralatannya sih. Biasanya kalau ininya, jarak akuratnya. Tergantung ini ya, tergantung alat ujinya. Karena ada tuh yang Iya. kayak strategi itu yang gede kayak kamera tuh. Kayak kamera apa sih? Kamera yang orang TV itu gede banget. Itu jarak lebih jauh kayaknya. Kalau yang termogan yang handle pakai tangan itu beda lagi jaraknya kayaknya sih. Terus termogan yang pakai kan ada tuh yang pakai HP juga tuh, yang bentuk kayak HP tuh. Itu kan beda lagi tuh jaraknya.
Silakan teman-teman kalau ada yang mau menambahkan atau menanyakan lagi. Waktu tinggal berapa menit ya? 9 menit lagi. Nanti kalau memang belum gamesnya mulai baru aja meetingnya. Ada kuisnya ini. Ada untuk di sana. Gimana teman-teman, ada lagi nih? Mas Cahyo, Ya, silakan. ada ini nggak perubahan settingan nggak kalau misalnya kita ngesut konduktor, terus klem, terus kayak misalnya bodi trafo atau radiator itu ada parameter yang harus dirubah nggak sih kalau itu? Apa sama ada? Kalau kita sih biasanya sih untuk settingannya sama. Untuk di klaim kalau nggak konduktor gitu. Kayak Kalau di area max min gitu nggak pernah di ini ya, nggak perlu dirubah-rubah ya. iya, kalau area max biasanya udah ini sih. Dia kan ngesut biasanya ada keterangan suhu max sama suhu minimalnya. Gimana, Mas Ajo, teman-teman? saya izin nanya boleh? Iya, silakan. Pernah dengar tuh perihal suhu ambien itu. Tahu nggak Mas itu maksudnya apa? Suhu ambien kan itu kan ini. Biasanya tergantung apa? Setiap peralatan itu beda-beda ininya, settingannya. Kalau nggak ke apa? Ke manusia juga beda, ke peralatan juga beda untuk settingannya buat ngesut. Kalau biasanya yang ambien buat kayak ngesut klem-klem itu biasanya setting berapa sih yang termo? Soalnya aneh belum pernah settingnya itu. Kalau lebih jelasnya sih biasanya dilihat di termonya langsung sih. Kalau lebih gampang, lebih enaknya gitu. Di settingan bawaannya gitu. Iya, biasanya kan di settingannya kan ada pilihannya itu. Oh, udah ada pilihannya buat peralatan sama manusia gitu ya? Iya, Apa gimana? di kisaran berapa buat manusia, terus buat peralatan juga kisaran berapa gitu. Saya pernah dengar cuma belum pernah nyetingnya. Udah biar tahu gitu. Oke, makasih Mas Cahyo. Ya, sama-sama. Menambahkan ya, suhu ambien itu yang setahu aku tuh suhu sekitar, suhu lingkungan. Jadi misalkan kita ngesut trafo. Nah, itu suhu sekitar itu di trafo itu berapa di lingkungan? Misalkan 35 derajat, kira-kira aja. Ya udah kasih aja 35. Itu buat akurasi shoot-an juga. Jadi kalau kita ngasihnya ngasal itu misalkan 60 di set, ya bakal ngaco juga hasilnya. Jadi suhu ambien itu suhu sekitar ya. Suhu lingkungan. Berarti pengukuran pas siang sama malam beda ya berarti ya? Beda. Biasanya kan kita kalau pakai termo kan mau malam mau siang ya udah samain gitu. Tembaknya Soalnya setting setting itu sekitar 28 sampai 31 kan. Oh, Kalau setting kalau malam kan biasa suhunya 2. Halo. Ada suaranya, Deng? Mute. Habis ngomong.
Mas Cahyo mau bertanya boleh nggak? Silakan Pak bertanya, dimonggokan. Ini kan di suhu kondisi darurat itu kan di ini minimal ke 70% ya, kayak 70 derajat. Itu ada batas toleransinya nggak sih sebenarnya sampai kapan gitu harus segera ditindaklanjuti? Soalnya kan menurut contoh di mini gantry Priok Timur itu kan ada yang sampai 150-an kok. Sekarang buktinya aman-aman aja. Nah, faktor apa sih sebenarnya itu yang mempengaruhi hal kayak gitu? Sebenarnya sih kalau kondisi darurat lebih dari 70 harusnya segera diperbaiki. Mungkin karena kalau di mini gantry timur kan kadang dia tergantung bebannya. Kadang beban tinggi dia suhunya rendah bisa nyampe 50-an pernah di shoot pas suhu tinggi, terus pas bebannya rendah dia malah suhunya naik tinggi. Jadi kurang ini juga di mini gantry yang join tagline apa itu. Jadinya di Priok Timur belum diperbaiki untuk selama ini. Kalau bebannya rendah malah suhunya tinggi ya? Iya, kadang gitu. Suhunya naik, dia malah rendah. Bebannya naik, suhunya malah rendah gitu. Terus pas mulai turun bebannya, dia mulai panas malah. Jadi kita selama ini dipantau dulu, menurut MC. Mungkin ini Mas, sebagai tambahan, mungkin itu ya benar kalau ada beban turun, kadang malah suhunya tinggi. Kalau pengalaman saya dulu itu kalau kayak trafo gitu kan, dipengaruhi juga. Kalau suhu itu kan nggak langsung nggak langsung instan langsung tinggi gitu ya. Iya. Jadi dia ada beberapa menit untuk suhu itu memang naik. Terus juga kalau beban turun itu juga dia nggak langsung turun, itu bisa aja suhunya masih tinggi selama berapa menit. Jadi patokannya sih sebenarnya bukan waktu beban rendah suhunya masih tinggi itu ya bisa aja suhu itu sebenarnya proses penurunan gitu, cuma belum sampai yang turun banget. Berarti tergantung materialnya juga gitu. Material yang ya sebenarnya kalau ini kan ilmu material ya, masing-masing material itu mempunyai titik lemahnya di berapa derajat. Jadi minggu depan si jadwalnya Rega, terus moderatornya Mas Cahyo. Oke deh kalau gitu. Oh saya? Ya kan jadwalnya SMT. Ada yang materinya apa ya? Materinya ini apa? Memahami kontrol close PMT. Wah. Kayak TS itu. Drawing kah? Wiring kah? Mereka kayak TS-nya itu. Kelas staff. Bukan. Ini materinya Mas Jay kemarin yang knowledge sharing dari proteksi kemarin itu. Sip. Oh, kemarin sih bilangnya ke materi Mas Jaya, bener ya? Oke deh, kalau gitu teman-teman kita tutup untuk knowledge sharing hari ini. Karena nggak ada kuis, mungkin kuisnya bisa ditunda dulu. Sampai kuisnya siap. Kuisnya berarti minggu depan 2 kali ya? Bisa juga tuh 2 kali. Oke deh, kalau nggak ada yang tanya lagi, kita tutup knowledge sharing-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.